Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap alim ulama yang saya muliakan, para guru, para habaib, para tokoh masyarakat, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdir kita kepada beliau-beliau semua. Dua maaf ya. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah malam hari ini di tengah suasana hujan, tadi saya juga ngeliat YouTube-nya. Itu ketiga Mahalul Qiyam Asyraqal, itu yang baca terkejut ada petir ya. Jadi saya tadi itu sambil ngukur kan, kapan saya harus datang ke acara ini, saya nyalakan channel YouTube Basit TV itu. Ketika saya nyalakan untuk kali pertama, itu pas betul waktu Mahalul Qiyam. Itu normal aja Pak. Tapi begitu saya jalan itu, lepas dari tol exit mau ke arah Pasar Jumat, itu ada petir gede banget. Saya yang di mobil itu juga kaget, tapi saya lebih kaget lagi itu yang Mahalul Qiyam. Saya tidak tahu orangnya yang mana, itu juga kaget. Itu satu-satunya Mahalul Qiyam yang kaget hampir kesambar petir itu ya cuma di sini. Jadi saya sudah siap mental mengantisipasi kayaknya ini hujan. Tapi alhamdulillah, walaupun hujan, walaupun spekernya hidup mati, kita semua ini hadir malam ini Bapak Ibu sekalian, itu melihat keagungan, melihat keistimewaan bagaimana guru-guru kita dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa menyatukan, menyelaraskan antara ajaran agama dengan budaya dan tradisi. Haul kayak begini nih ya, ada beseknya, ada minumnya, ada makannya. Ini jelas zaman Rasulullah tuh ndak ada Pak. Nih, kita bikin acara kayak gitu zaman Nabi, kayak acara kayak gini nih, ada makanannya, ada penceramahnya. Itu zaman Nabi nggak ada. Zaman sahabat nggak ada acara haul ngumpulin orang ramai sampai sonnya mati, nggak ada zaman sahabat ya, nggak ada Pak. Tapi ini penting nih untuk kita ingat, tidak semua yang nanti tidak ada di zaman Nabi, yang tidak ada di zaman sahabat, yang tidak ada di zaman tabiin, itu berarti bid'ah. Ini lihat nih, kita ini diajarkan oleh guru-guru kita, para habaib, para kiai yang berpaham ahli sunnah wal jamaah, yang lahir dari tradisi ilmu. Ini bisa membedakan Pak, bahwa di dalam agama semua yang kita kerjakan itu sebetulnya bisa kita kelompokkan pada dua kelompok besar nih. Kelompok besar yang pertama namanya syariat nih, namanya agama. Nanti agama ini melahirkan yang namanya
instrumen keagamaan. Ini kalau saya terangkan pakai Quran hadis, saya takut mic-nya mati lagi, Pak. Jadi langsung cepat pakai pendekatan syariat keilmuannya secara umum, Pak. Kita ini di Betawi itu biasa bikin maulid Nabi. Kita nanti sebentar lagi nih ada yang namanya ibadah terawih. Ini lihat, Pak. Nanti ujung dari terawih sebelum Idul Fitri kita ada ibadah namanya zakat fitrah. Nih. Nanti Bapak lihat nih, maulid Nabi itu yang dilakukan oleh kita itu sejatinya nggak ada di zaman Nabi. Zaman Nabi itu nggak ada simtud duror, Pak. Zaman sahabat tuh nggak ada diba. Zaman tabiin tuh nggak ada nasi uduk, gitu loh. Ya, zaman Imam Syafi'i yang ceramah maulid itu nggak diamplopin. Alhamdulillah saya nggak jadi kiai zaman itu. Ya, alhamdulillah itu. Saya kalau jadi kiai zaman itu, Pak, pulang itu cuma disalamin sama panitianya, jazakumullahu khairan. Ada riwayat yang cerita Imam Syafi'i terima amplop. Ada penceramah zaman Imam Abu Hanifah itu pakai amplop. Nggak ada. Ada nih yang baca-baca syair zaman Nabi ini, ya, itu dapat amplop. Nggak ada, Pak. Maka yang perlu kita pahami, maulid itu dalam bentuknya seperti hari ini itu namanya tradisi, itu namanya budaya. Tapi nanti ada agama yang membutuhkan instrumen keagamaan, nanti instrumen keagamaannya itu sebetulnya dibangun dari budaya. Ini lihat. Orang kalau tahu ilmu ini, Pak, nanti beragamanya tuh bijak. Tapi kalau nggak tahu ini, nanti orang beragamanya itu jadi sempit, Pak. Nih saya ambil satu cerita. Dulu saya pertama kali sampai di Mesir, itu santri saya yang sudah duluan di Mesir itu bilang sama saya karena mau Ramadan, Gus, nanti terawihnya jangan di masjid. Saya bilang, terawihnya di mana? Di musola situ aja, Gus, terawihnya. Saya karena masih baru di Mesir, ikut aja. Begitu sampai di musola itu sambil jalan itu, saya tanya sama santri saya, kenapa terawihnya di musola ini? Kata santri saya, karena musola ini melakukan terawih sesuai dengan riwayat hadis Sahih Bukhari. Wah, saya dengar pakai Sahih Bukhari senang, Pak. Karena terawih dalam riwayat hadis Imam Bukhari itu cuma 11 rakaat atau 13 rakaat. Tidak ada dalam Sahih Bukhari itu terawih riwayatnya 20 rakaat 23 dengan witir, itu nggak ada. Yang riwayat dari Rasul. Saya dengar gitu senang. Kenapa? Yang di Kebayoran Baru, Pak, terawih 23 rakaat itu 30 menit dengan witirnya. Saya pikir kalau ini cuma 11 rakaat kan diskon 50% berarti itu, ya kan? Ini berarti 10 menit beres, kata saya. Seneng saya. Tahu-tahu saya terawih mulainya 7:30, selesainya jam 3 malam. Kenapa? Karena rokaat pertama, ini rokaat pertama, Pak, bukan sholat pertama nih. Rokaat pertama imamnya baca Al-Baqarah, Al-Baqarah Quran loh, bukan Al-Baqarah tahlil. Nih, yang ketawa tahu bedanya. Kalau Al-Baqarah tahlil, Pak, 5 menit selesai. Kenapa? Yang dibaca depannya doang, kemudian motong langsung ayat kursi, terakhirnya amanah Rasul. Itu namanya Al-Baqarah tahlilan. Nih, kalau Al-Baqarah Quran itu 287 ayat.
itu dibaca 1 rakaat. Jangan tanya rukuknya. Saya pas sholat di situ itu penasaran, Pak. Rukuknya tuh kok lama, mau ngelihat jam malu, ya kan? Akhirnya mau ngomong, Pak, mau ngitung subhana rabbiyal azimi sampai lupa. Akhirnya saya mengerjakan sesuatu yang kata ulama itu makruh dalam ruku. Apa yang makruh dalam ruku kata ulama itu? Baca Quran. Nih, Bapak kalau lagi ruku baca Quran itu bukan soleh, goblok gitu loh ya. Kenapa? Karena ruku itu bukan tempatnya baca Quran. Ruku dan sujud itu tempatnya tasbih. Lihat nih. Tapi karena sholat itu artinya doa, maka ulama mengatakan baca Quran tidak apa-apa. Cuma hukumnya apa itu? Makruh. Tapi karena paling gampang pakai Quran, saya baca. Begitu ruku nih, Allahu Akbar, saya baca Amma Yatasa'alun. Juz 30 itu, Amma Yatasa'alun, An-Naba itu sampai selesai belum i'tidal. Itu kalau diterapkan di Pondok Pinang, sholat kayak gitu, insya Allah bubar traweh minimal sendalnya imam hilang. Ya, gue umpetin biar kapok loh, apa-apaan, oh ini panjang Pak, bener-bener panjang itu. Saya itu masya Allah selesai itu jam 3 malam. Ya, teman saya itu bilang, Gus, besok terawihnya sini lagi ya. Ya, kata saya. Kalau malu saya, kalau enggak kan berarti kapok Pak. Masa orang kapok dari sholat kan enggak mungkin. Enggak masalah sih. Terawih besok balik lagi ke situ Pak. Masalahnya begitu terawih yang kedua, yang ketiga kayaknya. Terawih yang ketiga itu masalahnya imamnya nggak datang Pak. Nih, ditunggu-tunggu sampai isya lewat 15 menit, imamnya nggak datang. Kalau di pondok mana ini Pinang, imamnya nggak datang aman. Kenapa? Orang sini imamnya itu biasanya imam mazhab dorong. Bapak tahu imam mazhab dorong? Hah? Apaan? Yang paling depan itu loh, yang di depannya pengimaman itu biasanya didorong, dan yang didorong biasanya mau. Kenapa? Karena rokaat pertama inna a'toina, rokaat kedua kulhu. Bener kan? Ya bener, ini pelakunya semua ya kan? Kita kalau sholat Pak, itu rokaat pertama itu pasti inna a'toina. Rokaat kedua itu Pak, kalau inna a'toina sama kulhu, nyalon jadi presiden menang 1 putaran itu Pak. Inna a'toina presidennya, terus kulhunya wapres. Saya yakin itu kalau ikut pilpres menang itu. Kenapa? Semua orang suka baca itu. Nih lihat Pak, karena imamnya nggak datang, ini bingung Pak. Ya, yang muka-muka Melayu kayak kita nih, walaupun banyak yang hafal Quran, itu nggak berani Pak. Karena orang yang hafal Quran kalau tidak terbiasa jadi imam rokaat panjang itu bisa keder Pak. Kalau duduk itu kan tidak menghajatkan konsentrasi tinggi, karena kalau salah tinggal buka mushaf aja. Tapi kalau jadi imam maka jangan salah paham. Kalau orang hafal Quran itu biasanya jadi imam, matanya itu nggak lihat tempat sujud Pak, tapi kebanyakan matanya itu lurus ke depan. Nih jangan sampai terus bilang apaan tuh imam nggak ngerti fikih. Yang afdol itu sholat ngelihat tempat sujud. Ngelihat tempat sujud juga belum tentu afdol. Belum tentu orang yang ngelihat tempat sujud tuh pasti sujud. Salah-salah ngelihat sarung temennya. Ahlan, ini Kiai Maulana Kamal, biar terus kesana dulu. Nih bapak-bapak sekalian, kalau kita lihat kayak gitu itu, maka di sini tuh ribut di jemaah ini. Karena untuk jadi imam baca rokaat panjang itu nggak gampang. Yang Arab nggak berani, yang Melayu kalah mental.
Akhirnya ngeliat, ayo lu, gak ada yang mau Pak. Saya masih ingat betul itu. Tiba-tiba ada orang Mesir maju Pak, karena musim dingin waktu itu, pakai celana jeans Pak yang hitam itu, pakai baju putih, dasinya merah. Untung nggak di Indonesia. Kalau di Indonesia ini wah sekjen PDIP ini jadi imam ya kan. Nah, ini dasinya merah Pak. Pakai jaket kulit, nggak pakai peci, maju ke depan. Itu saya di hati Pak, dosa Pak. Saya bilang nih orang nggak tahu diri nih. Kenapa? Casingnya bukan casing ustadz ini, casingnya casing artis. Rambutnya disisir, pakai minyak, orangnya ganteng, main maju Pak. Begitu maju, nengok ke kiri. Kebetulan saya di sebelah kiri. Dia nanya, malam ini terawihnya dimulai dari surah apa? Saya karena kemarin hadir, saya ingat ini mau masuk juz ke-9 kata saya. Saya bilang malam ini bidayatut tarawih suratul A'raf. Saya sambil ngomong suratul A'raf itu Pak, hati saya itu kotor. Saya bilang sama orang itu, mampus lo. Karena buat orang yang ngapal Quran Pak, karakter suratul A'raf itu termasuk yang sulit dihafal pada juz 10 pertama yang panjang. Maka hafiz Quran itu biasanya kalau Al-A'raf lancar Pak, Al-Baqarah itu gampang, Ali Imran itu gampang. Karena Al-A'raf itu agak sulit. Pas mulai itu, begitu dia tanya, ini baca surah apa? Al-A'raf. Hati saya bilang, mampus lo. Lu pikir Inna atau Ina main maju aja. Pak, kita ini karena ndak ngaji dulu, luas wawasan. Saya kecil itu terbiasa ngelihat kiai itu pakai jubah, ngelihat orang alim itu pakai peci. Tapi saya lupa itu di Jakarta. Tradisi orang lain, nanti Bapak kalau punya uang, udah bosen Jumatan di luar Batang, udah sering Jumatan di Ampel, udah pernah Jumatan di Mekah, sudah beberapa kali di Madinah, coba Pak, Jumatan di London Pak, ya, di St. James Park itu, markasnya Chelsea, Bapak sholat Jumat di situ. Itu imamnya pakai jas, pakai dasi. Kenapa? Di Inggris. Saya begitu lihat orang ini asalnya Suudon, tahu-tahu suratul A'raf itu dibaca lancar Pak, tanpa salah. Masya Allah, panjang dia baca sampai surah Taubah, masuk juz 10 baro'atun minallah itu dia baca lancar sampai nanti masuk surah Ibrahim berhenti tarawih Pak. Saya setelah itu mau pulang, tanya sama pengurus musala, itu tadi yang jadi imam siapa? Itu guru besar tafsir, punya sanad qiraat asyarah, itu ahli Quran. Nah, saya baru paham, iya ya, saya di Mesir bukan di Kebayoran Lama. Dengar kayak gitu, saya kejar itu orangnya. Tahu Pak, begitu saya kejar, dia masih nggak jauh dari musola itu, saya salaman, saya cium tangannya. Sambil saya ngomong, Maulana Syekh, saya bilang, saya minta maaf. Dia bingung. Kita baru ketemu, kenapa minta maaf? Kata, udah pokoknya saya banyak salahnya. Kata, kamu salah apa? Pokoknya banyak salahnya, maafin saya. Lihat, ini Bapak menunjukkan agama tuh butuh budaya. Agama itu nggak ngajarin. Nih Bapak dengerin baik-baik ya, jangan sampai nanti YouTube-nya dipotong, terus Faiz anti jubah, Faiz anti sarung, ini bahaya ini. Jubah, sarung itu bukan baju yang dipakai Nabi. Walaupun jubah sekarang tuh Pak, kancingnya plastik. Memang zaman Nabi ada plastik ya, malah jubah yang baru sekarang di Saudi itu pakai resleting. Saya jamin itu bukan jubahnya Rasul, karena zaman Nabi nggak ada resleting. Bener nggak? Baju zaman Nabi ada bordiran tasik kayak begini ini, nggak ada. Mukenanya Ummul Mukminin ya, Aisyah radhiyallahu anha, itu bukan mukena istri kita. Lihat, agama itu bukan bentuk baju Pak. Agama itu satrul aurat. Yang penting bajunya Bapak nutup aurat. Agama cuma bilang kalau ke masjid pakai baju yang pantas. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Mungkin di London zinatakum itu jas dan dasi. Mungkin di Saudi zinatakum itu jubah. Mungkin di Betawi zinatakum itu sarung. Paham Pak?
Jadi nanti yang sesuai syariat itu yang mana? Ya semuanya sama, bergantung dengan apa ini? Budayanya. Nih Pak, ya. Nah, sama nih, ya. Budaya itu Pak. Nih saya mau cerita dulu nih. Sebentar, ini acara sampai jam berapa? Udah hujannya tambah gede nih. Pokoknya 10 menit lagi harus selesai nih. Nih Pak, budaya itu Pak, kalau kita bisa bangun, itu nanti memberi keindahan kepada agama. Nih, budaya, tradisi, instrumen keagamaan itu kalau nanti kita praktekkan, itu akan membuat keindahan pada agama. Tadi contohnya Pak, baju Bapak, ya, ada yang pakai jas, ada yang pakai begini, itu menjadi keindahan agama. Kalau mau tahu hebatnya budaya Indonesia menerjemahkan agama, jadi kita ini bukannya anti Arab Pak, tapi mau ngomong, nggak semua yang baik-baik itu adanya di sana. Ada tradisi khas Indonesia yang itu menerjemahkan agama dalam bentuk yang mungkin tidak ditemukan di tempat lain. Saya punya anak Pak, ya, anak saya itu yang nomor 2 itu seneng sama sejarah. Jadi kalau liburan itu mintanya ke tempat-tempat bersejarah. Ya kalau ke Mesir ke tempatnya Firaun, kalau ke Indonesia ke Borobudur, macam-macam. Kebiasaan saya kalau masuk tempat bersejarah itu saya nyewa orang sebagai guide. Karena kan saya enggak tahu, ya enggak tahu Pak. Bapak yang pulang pergi ke Madinah, kalau saya tanya berapa menara Masjid Nabawi, enggak tahu Pak. Tapi kalau guide-nya travel, tahu dia. Kenapa? Kalau enggak tahu dipotong nanti gajinya, kan begitu. Borobudur cungkupnya berapa, mana kita tahu. Selesai muter-muter di Magelang, saya bilang sama anak saya, kita balik ke Jogja nak, nanti sholatnya di Masjid Jogja aja. Ya enggak apa-apa Abi, tapi kata anak saya, nanti sholatnya harus di masjid yang bersejarah. Oh siap kata saya, nanti nak kita sholat di Masjid Gede Kauman Jogja. Sampai di Jogja, di keraton itu, saya ajak anak saya sholat. Begitu masuk masjid, anak saya itu bilang, Bi, Abi nggak bayar orang. Orang untuk apa nak? Ya untuk menjelaskan masjid ini. Saya bilang, nak, bapakmu tuh ustadz, ya, Fatul Qorib, Fatul Mu'in itu dikunyah tiap hari. Fikih masjid, fikih jamaah, fikih apa, bapakmu tuh hafal. Mau pakai muazzab kayak mau pakai apa, udah ngaji hatam saya. Anak saya ngomong, ya bener juga ya Bi, jadi nggak usah orang, nggak usah. Bapakmu nih keluar masuk masjid tiap hari, tanya aja kalau soal masjid sama saya. Oke, sholat Pak. Selesai sholat, anak saya itu kritis, narik tangan saya, Bi, ini masjid aneh. Kenapa? Coba lihat mihrabnya nih, tempat sholat Pak. Biasanya dinding paling depan masjid atau musola, biasanya kanannya ada kaligrafi Allah, sebelah kirinya Muhammad. Itu hampir semua masjid. Atau biasanya ada ornamen keislaman, mungkin ayat kursi, mungkin rotib haddad, mungkin hizbul bahr, apapun. Tahu-tahu di Masjid Jogja itu ornamen mihrabnya itu gambar salak, buah salak tuh. Anak saya nanya, Bi, aneh nih masjid, kenapa? Masa gambar salak taruh sini? Anak saya itu bilang, ya kalau mau buah, kan mestinya buahnya Nabi Muhammad. Nih anak saya masih pendidikannya masih kaku Pak, dianggap buah itu ada agamanya. Kayak Bapak nih, Bapak kan masih menganggap kurma itu afdol waktu berbuka Pak. Padahal kurma itu kalau Bapak ganti dengan kolak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pertanyaannya kan sederhana, kenapa Nabi takjilnya itu pakai kurma? Karena Nabi di Madinah. Coba di Kebayoran Lama, mungkin durian montong Pak. Lah iya toh. Karena iya Bapak sederhana kok. Dulu Nabi membersihkan mulutnya pakai apa? Pakai siwak. Bapak pakai apa? Pakai sikat gigi. Kenapa harus dipertentangkan? Yang namanya ibadah itu bersihkan mulutnya Pak, bukan siwaknya. Siwak itu alat untuk membersihkan mulut. Sama Nabi dulu zakat fitrah bayarnya pakai apa? Kurma. Bapak pakai apa? Kurma sama beras sama enggak? Beda. Kurma gede hitam, ya kan, segede jempol. Beras segede upil Pak, warnanya putih, bener kan?
Tapi kenapa kita bayar pakai beras? Karena kita makanannya beras. Coba aja musola di sini zakat fitrah bagiin dalam bentuk kurma. Insya Allah sampai lebaran tahun depan nggak ada yang ngambil orang miskinnya. Kenapa? Gua nggak suka. Apa dosa? Enggak. Lihat nih. Maka nih anak saya tuh mikir gitu. Mestinya bikin kurma yang ada di Quran, anggur gitu. Saya bilang, nak, kalau buah ada agamanya, binatang ada agamanya, repot. Kan ada orang tuh kalau pohon cemara itu dianggap pohonnya Kristen. Padahal pohon cemara itu dari Allah. Kalau pohon cemara itu pohon Kristen, kan kasihan burung gereja, Pak. Datang ke masjid Bapak usir nanti. Kalau diusir lalu kapan dia dapat hidayah? Kan begitu. Sederhana, Pak. Bener kan? Nah, anak saya tuh protes, tapi saya nggak bisa jawab. Iya ya nak ya. Iya Bi. Kenapa kok ditaruh gambar salak nih? Nggak masuk akal saya. Saya mikir-mikir, ya nggak masuk akal juga kata saya. Iya ya nak, Abi nggak tahu. Anak saya itu ngomong ke saya, tuh kan Bi. Saya bilang juga apa? Bayar orang. Abi jadi kiai sok tahu sih katanya. Enggak semua perkara Bi kiai itu tahu. Kiai itu manusia, punya keterbatasan. Kiai itu pahamnya i'rab, pahamnya i'lal, ekonomi enggak paham, politik enggak tahu. Jangan sok tahu kata anak saya. Anak saya ngomong gitu tuh bener juga kata saya. Ya udah nak, nanti kita tanya tuh Bi, ada orang Jogja. Coba tanya, pakai belangkon Pak. Kata saya, ini kayaknya pengurus masjid ini. Saya tanya, Mas, saya boleh nanya Mas, anak saya penasaran. Oh monggo Pak, Bapak mau tanya apa? Kata saya, ini loh Mas, anak saya itu penasaran, kenapa ini gambarnya salah. Itu orang Jogja Pak, jawabnya enteng banget. Ini Pak, sama kakek moyang kami dikasih salah, itu karena ada hadisnya. Dengar ada hadis salak, saya kena mental, Pak. Karena selama saya ngaji itu nggak ada hadis salak, karena Rasulullah nggak pernah kecondet. Kalau Nabi pernah kecondet ke Bali mungkin ada hadis man akala salakon kan gitu kan, siapa yang makan salak 7 dahul jannah misalnya. Saya dengar kayak gitu, masya Allah, kaget betul Pak. Ini kemungkinannya dua, dia yang terlalu pintar, gue yang goblok gitu loh. Karena selama ngaji nggak ada hadis salah kata saya. Dengar kayak gitu saya tegur orang itu. Mas, saya tanya serius Mas. Orang itu balik, Pak, emang muka saya kelihatan bercanda Pak? Saya serius Pak, ini sama kakek kita ditaruh salak di masjid karena ada hadisnya. Saya penasaran kan, karena saya merasa bodoh hari itu gitu loh. Saya ketua umum MUI kata saya, lama di Bahsul Masail kata saya. Kalau Ustadz Faruk kan baru sampai Rijalul Ansor kan begitu kan, saya udah sampai Suriah PBNU nih kata saya. Kok nggak tahu kalau ada hadis isinya? Penasaran saya tanya hadis apa Mas? Begini Pak, tempat yang Bapak sholat tadi dengan anak Bapak itu zaman Kesultanan Mataram dulu, itu tempat kiai ngajar kayak Sofwan Nizomi itu loh, ngajar kitab rutinan di situ. Saya bilang, ya mau tempat kiai ngajar kayak kiai tidur kayak apa urusannya masalah kata saya. Loh, justru karena itu Pak. Nih, dia nggak tahu kalau saya kiai. Bapak tahu nggak? Ini ngomong begitu sama saya. Bapak tahu nggak? Hadis yang mendorong orang untuk berangkat ngaji kepada Kiai Sofwan Nizomi, kalau bahasa sekarang nih, itu kan bunyinya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan. Bapak tahu kan hadis itu kan? Saya juga tahu, tapi saya nggak pernah terpikir itu hadis salak gitu loh. Dengar kayak gitu Pak, saya ibarat main catur kayak kena sekak seter. Saya bilang sama orang tadi, Mas, kalau memang tujuannya supaya orang tuh datang ke pengajian, man salaka, siapa orang salaka yang menempuh jalan ya untuk cari ilmu, ya ditulis saja hadisnya man salaka torikon, kenapa pakai salak? Nih lihat Pak, jawabannya keren. Kata orang tadi, Pak, ini hadis ditulis ratusan tahun yang lalu. Ratusan tahun yang lalu orang Jawa
disuruh ngapalin man salaka torikon susah. Jangan man salaka torikon Fatihah aja nggak lempeng. Orang Jawa, bukan orang Jawa sekarang nih, orang Jawa dulu Pak, itu nggak bisa alhamdulillahirabbil, bisanya alhamdulillahirabbil ngalamin. Kata gurunya alamin, ngalamin. Nyebut Fatihah nggak bisa, bisanya Fateka gitu loh. Nyebut Fathul Muin itu di Mataram nggak bisa, yang disebut Fatakal Mungin ini Pak. Orang Jawa susah Pak, disuruh ngapalin man salaka torikon pusing. Maka supaya gampang ngingetnya, dari hadis yang panjang yang paling gampang kata salak, maka kita tempel buah salak. Asal orang ngelihat salak inget man salaka. Cakep nggak? Ini anak hadroh lihat salak inget harganya. Iya toh, bagus nggak budaya itu? Nih Pak, nih saya anak saya bilang, Masya Allah Bi, keren nih idenya nih. Nih nggak saya terangin semua nih. Kok saya terangin semua isinya masjid itu pakai filosofi kayak tadi, sampai subuh nggak selesai. Udahlah, saya ambil yang terakhir Pak. Udah nanya, ini semuanya itu lambang Islam semua di Masjid Keraton Jogja itu. Begitu ke depan, keluar masjid nih, anak saya masih penasaran. Bi lihat Bi, ini masjid bener-bener asik nih katanya. Emang kenapa nak? Coba lihat tuh di parkiran di depan masjid itu, halaman itu kalau kita masuk, kalau bapak nggak percaya ke Jogja aja Pak. Itu ditanam pohon sawo. Nih Bi lihat Bi, yang ditanam sawo Bi. Tanya sama orang itu. Tadi salak ada hadisnya, siapa tahu sawo ada Qurannya katanya. Ini beneran Mbak. Saya tanya Mas, ntar dulu Mas, terakhir Mas. Ini kenapa ditanam pohon sawo? Orang tadi jawab Pak. Bapak tahu enggak? Orang kalau masuk masjid yang paling afdal tuh ngapain? Sholat jamaah. Pengajian tuh bonus, tapi masjid didirikan itu yang pertama kali jelas untuk sholat jamaah. Saya jawab ya untuk sholat berjamaah Pak, yang paling afdal. Dia nanya, jamaah yang paling afdal yang gimana Pak? Oh yang lurus kata saya, softnya lurus rapat. Nah itu Pak, karena jamaah itu yang bagus rapat dan lurus, maka imam sebelum sholat itu ngomong luruskan softnya. Itu bahasa Arabnya sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf. Sawu sawu sawu, akhirnya nanam pohon. Begitu dari luar masjid masuk udah gesek tuh. Sawu ya, sawu. Iya, gua paham sawu. Coba lihat Pak, nggak usah niru. Orang sini terus masjid tanam sawo, insya Allah jemaahnya nggak lempeng, begitu berbuah dicolong sama anak-anak. Nih, saya singkat ini Pak. Ini jangan dipertentangkan dan jangan ditanya dalilnya. Yang ditanya dalilnya itu lurusnya soft. Adapun imam ngomong sawu sufufakum, luruskan safnya, atau DKM-nya nanam pohon sawo, atau bapak pasang garis, ya, garis itu Pak nggak harus pakai cat. Siapa tahu sekarang zaman modern pakai infrared, ya kan, dimerahin, ya, istau nyala tuh semua merah, dadanya kena merah, yang nggak kena nggak lurus loh katanya kan gitu. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya instrumen. Sama haul ini jangan tanya dalil prakteknya, tapi tanya dalil prinsipnya. Dilihat nih, bapak haul itu ngapain? Doakan yang meninggal. Bapak haul ngapain? Tadi ada baca manakib nggak? Baca manakib sejarah yang meninggal itu dalilnya ada. Apa dalilnya? Ini lihat Pak, orang sering bilang, wah itu jamaah NU, itu jamaah sunnah bikin haul bid'ah, nggak ada dalilnya. Bukan nggak ada dalilnya, lo ngajinya kurang jauh, atau kurang malam, atau sebelum selesai pulang duluan. Itu masalahnya. Kalau orang ngajinya utuh tahu. Nih dalilnya haul itu sederhana agamanya. Dulu Pak, Ummul Mukminin Aisyah itu paling cemburu sama Sayyidatuna Khadijah. Kata Aisyah, aneh saya ini dengan istri Nabi yang lain itu nggak banyak cemburunya, tapi sama Ummul Mukminin Khadijah saya cemburu banget, padahal saya nggak pernah ketemu. Nih,
Karena ketika Nabi nikah dengan Ummul Mukminin Aisyah, Sayyidatuna Khadijah sudah apa itu? Udah wafat, udah nggak ada. Tapi hadisnya di Sahih Muslim itu waktu saya ngaji, itu kata Aisyah, "Maghirtu ala ahadin min aswajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha." Saya ini nggak pernah secemburu kepada Khadijah, kepada istri-istri Nabi, seperti cemburunya saya kepada Khadijah. Wa ma ra'aituha. Walaupun saya tidak hidup sezaman dengan Khadijah, tapi saya itu paling panas hati saya sama Khadijah. Maka muridnya Aisyah nanya, kenapa ibu kok cemburu sama Khadijah? Jawabannya sederhana, Pak. Li'annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah itu kana yukthiru min dzikriha. Sering banget Nabi itu cerita tentang manakibnya Khadijah. Nabi itu cerita tentang kebaikannya Khadijah. Bukan cuma itu yang buat gua panas, kata Aisyah. Warubbama, kadang-kadang dzabah syata. Nabi itu motong kambing. Maka hal itu kalau ada kambingnya, itu ada dalilnya, Pak. Ya, Bapak udah makan belum? Belum. Ya belum. Saya tadi udah ditawarin makan. Biasa itu, beda makom. Ya, masa makomnya sama? Ya beda lah, yang ceramah dengan yang parkir kan beda. Ya. Warubbama, kata Aisyah, dzabah syata. Nabi itu kalau sudah ingat sama Khadijah, itu motong kambing. Wa wazza'aha, kambing itu dipotong-potong, Pak, dibagi-bagi. Sama siapa? Sama orang yang terkait dengan Ummul Mukminin Khadijah. Jadi sejatinya Rasulullah bikin haul nggak? Bikin, tapi teknisnya berbeda. Yang ditanya dalilnya, kalau kata usul fikih itu as-sawabitnya, Pak. Sawabitnya itu konsep keagamaannya. Mana dalilnya bersihin gigi, keluar hadis siwak. Tapi bapak mau pakai siwak, nenek saya dulu pakai bata. Ingat, Pak? Ya, bapak-bapak yang masih ingat pakai bata berarti udah tua kan gitu. Karena itu cuma ada di tahun 70-an, ya, pakai bata. Sekarang pakai sikat, itu namanya instrumen keagamaan. Agama itu cinta Nabi. Peringatan Maulid itu namanya instrumen keagamaan untuk menunjukkan cinta Nabi. Haul itu instrumen keagamaan. Agamanya apa? Ngirim doa. Agamanya apa? Ngirim pahala. Agamanya apa? Membaca sejarah hidup orang soleh kayak almarhum berdua ini, dibaca manakibnya agar kita bisa mengambil ibroh dan pelajaran. Kemudian keluarga mungkin punya kelebihan, bersedekah makanan, ngundang qori, baca maulid, mauidhah hasanah. Ini namanya teknis implementasi terjemah dari hadis-hadis yang mengajarkan apa yang saya sampaikan tadi ini. Maka malam hari ini kita jaga nih warisan Kiai Sofwan Nizomi. Apa warisannya? Ngaji. Nih, yang jaga Islam tuh ngaji lekaran, Pak. Bukan tabligh akbar. Tabligh akbar tuh lipstick, Pak. Nggak ada tabligh akbar tuh umat, nggak apa-apa. Tapi bubar pengajian, nggak ada lagi yang baca kitab, nggak ada lagi yang menerangkan fikih, nggak ada yang bahas balaghah, nggak ngerti nahwu, nggak belajar hadis, nggak ngaji tafsir. Itu masa depan Islam suram, Pak. Maka jaga. Saya tadi nanya, Kiai Sofwan Nizomi itu punya majelis hampir 75 majelis, Pak. 75 majelis itu ayo terus dijaga, dilestarikan, karena dengan itulah sejatinya kita berjasa bukan saja kepada guru kita, tetapi juga kepada Rasulullah, kepada agama ini. Kita menjadi mata rantai sanad yang menjaga perjalanan agama sampai nanti hari kiamat. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kehadiran kita malam hari ini, Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan semua doa yang kita panjatkan itu menjadi tawassul dan wasilah. Allah mendudukkan kedua almarhum ini pada maqam mahmuda. Kita yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersamai oleh Allah dalam rahmat
dan ridhonya, dan kelak kita semua bertemu dengan rahmat dan ridho Allah bersama para al-anbiya wal mursalin wal awliya was salihin di dalam al-firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.